Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Baskerville part kedua. Melanjutkan cerita kemarin, setelah terkena serangan, Baskerville heran mengapa ranker setingkat ini bisa menyusup ke arena ujian. Bagi Baskerville ini sangat berbahaya. Tak lama, Baskerville langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang menggunakan asapnya. Saat Baskerville menghilang dan berdiri di belakang Cenggum, akan tetapi Cenggum menyadari kehadiran Baskerville di sampingnya dan langsung menyerangnya. Cenggum memberitahu Baskerville jangan terlalu keras menggonggong karena nanti Rahab bisa mendengarnya. Baskerville langsung menyadari bahwa Cenggum mengenal Rahab. Tak lama Baskerville pun langsung dieksekusi oleh Cenggum. Cenggum pun sedikit terkejut karena melihat seorang reguler bisa terbang, yaitu Urek Mazino, berpindah ke tempat Lopopia Evelyn. Sang ratu pun saling menatap dengan Evelyn. Di sisi lain, Lu berusaha untuk menyelamatkan kakek Sancho. Evelyn pun bergegas ke tempat kakek Sancho. Evelyn memberitahu Lu bahwa kakek Sancho sudah tidak ada. Tiba-tiba sang ratu Nedolphin mengulurkan tangannya kepada Lopopia Evelyn. Tapi sesaat Evelyn merasa ragu karena kekuatannya ketika menyentuh sang ratu Nedolphin dapat membuat sang ratu tidak terkendali. Tetapi ketika Evelyn mencobanya, ternyata sang ratu Nedolphin justru senang. Lu pun lalu memberitahu Evelyn bahwa mahkota ada tepat di kepala sang ratu Nedolphin. Kemudian sang ratu ternyata bisa berkomunikasi dengan Evelyn bahwa sesuatu berkilau berada di rumahnya, lalu dia mengambilnya. Kemudian Evelyn pun meminta mahkota tersebut, namun sang ratu Nedolphin menolaknya. Evelyn meminta alasannya sang ratu tidak ingin memberikan mahkotanya. Kemudian sang ratu pun memberitahu karena dia adalah ratunya, jadi mahkota ini adalah miliknya. Namun Evelyn menyangkal pendapat sang ratu karena Evelyn mengklaim bahwa dia juga adalah seorang ratu. Namun sang ratu tetap menolak permintaan Evelyn. Berpindah ke tempat putri jahat. Saat sedang melaju, putri jahat melihat reguler bergerak. Tak lama melihat Urek Mazino terbang menuju suatu arah. Putri jahat pun kaget karena Urek Mazino ternyata mampu terbang. Putri jahat menduga Urek menuju ke arah mahkota. Kemudian Urek Mazino pun tiba di tempat sang ratu. Urek merasa heran karena Lu dan juga Evelyn sedang menunggangi tubuh dari sang ratu Nedolphin. Urek pun bertanya apa yang terjadi, kenapa bisa bersama sang ratu. Lalu Lu tidak menjelaskan secara detail. Tapi untuk saat ini, Ratu Nedolphin dan Evelyn menjadi teman. Tapi Urek bertanya tentang mahkotanya, apakah nanti akan memberikannya pada Evelyn. Dengan muka kesal, Evelyn memberitahu bahwa kita tidak bisa mendapatkan mahkota, karena mahkota itu adalah milik sang ratu. Dia sangat keras kepala. Rencananya sekarang adalah menaiki tahta seadanya, lalu pergi ke tempat tahta bersama sang ratu dan duduk di atas tahta. Evelyn juga merasa senang karena satu tim dengan sang ratu, jadi tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mungkin duduk di atas tahta akan menghitung waktunya dihabiskan. Evelyn merasa dengan cara itu akan memenangkan permainan yang sempurna. Tak lama tiba-tiba Urek Mazino diserang oleh putri jahat. Urek bertanya pada putri jahat apakah dia datang untuk mengambil mahkota. Lalu putri jahat menjawab tentu saja. Putri jahat pun mulai menyerang sang ratu. Lalu Evelyn memberitahu putri jahat untuk tidak menyerang sang ratu, karena sang ratu adalah milik tim dari mereka. Lalu tim Aru dan juga Rap pun yang melihat hal itu ingin join, akan tetapi dengan satu serangan Rap langsung dihantam oleh Urek Mazino. Kemudian Urek memberitahu bahwa jangan menyerang sang ratu, karena sangat berbahaya. Tim Rap pun tidak terima karena Urek menghentikan mereka. Mahkota sedang ada di atas kepalanya untuk mereka melanjutkan ujian. Kemudian Evelyn memberitahu jangan menyerang sang ratu, karena percuma sang ratu tidak akan memberikan mahkotanya, karena baginya mahkota itu adalah miliknya. Putri jahat pun dengan pede meminta mahkota tersebut pada sang ratu Nedolphin, karena alasannya dia adalah seorang putri jahat, satu-satunya reguler yang pantas menggunakan mahkota. Putri jahat meminta untuk meminjamnya sebentar saja, tetapi sang ratu pun menjawab, "Persetan denganmu." Putri jahat pun kesal mendengar hal itu. Lalu Urek memberitahu bahwa percuma karena sang ratu tidak akan memberikan mahkotanya kepada siapapun. Menyerangnya adalah hal percuma
karena sang ratu lebih kuat daripada dirimu. Hal itu juga disadari oleh putri jahat, karena sang ratu memang jauh lebih kuat daripada dirinya. Lalu putri jahat bertanya pada Urek, apa yang akan dia lakukan? Karena jika terus seperti ini, tidak ada yang bisa mendapatkan mahkota. Namun bagi Urek tidaklah masalah, karena jika tidak ada yang duduk di atas mahkota, juga tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula jika semua orang gagal dalam waktu yang sama, itu berarti semua reguler memiliki nilai yang sama. Jika tak ada tim yang mendapatkan mahkota, semua orang nilainya adalah 0. Itu akan membuat semua tim akan lulus dan naik ke lantai berikutnya. Namun bagi putri jahat itu terlalu berisiko. Bagaimana ternyata justru sebaliknya jika mereka semua gagal. Lalu bagi Urek, jika itu terjadi, maka Urek sendiri akan menghajar orang yang telah membuat peraturan tersebut. Sambil Urek melihat ke arah kapal terapung menunjukkan hal itu kepada kepala pengawas ujian Rahab. Jadi percayalah padanya, karena Urek merasa dirinya sangatlah kuat daripada siapapun di tempat ini. Berpindah ke tempat Cenggum. Dari kejauhan dia mengamati sang ratu dan kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Saat melihat Lu, Cenggum menyadari bukan dia yang lolos darinya. Cenggum heran mengapa seorang petapa adalah seorang reguler dan mengapa masih seorang reguler sudah bisa terbang. Singkatnya, seorang reguler bisa terbang, putri jahat yang hampa, di sisi lain ada petapa yang bukan orang yang dia kenal. Dan juga monster laut Nedolphin berteman dengan para reguler. Cenggum merenung mengapa Rahab menyembunyikan dari mereka bahwa ada seorang petapa di antara para reguler. Apakah administrator harus sudah menyadari keberadaan petapa? Dalam hal apapun, agar rahasia pulau itu tidak terbongkar, Cenggum merasa akan menghilangkan semuanya secara diam-diam. Di sisi lain, saat melihat para banteng, Cenggum akan memanfaatkan mereka. Cenggum mulai menghampiri salah satu banteng yang terkapar. Cenggum mulai memprovokasi banteng tersebut karena tidak berhubungan baik dengan para reguler. Dan Cenggum pun mengajaknya untuk bergabung karena akan membunuh mereka dan juga sang ratu Nedolphin. Cenggum pun mulai menyembuhkan dan memberikan kekuatan tambahan pada banteng tersebut dengan sebuah permata di atas kepalanya. Saat sudah sembuh, banteng itu justru menyerang Cenggum. Tapi Cenggum terlihat santai dan lalu Cenggum malah menghajar banteng tersebut. Ditutup pada chapter kali ini, Cenggum memberitahu banteng tersebut, janganlah bingung karena hubungan ini bukanlah mitra, tapi lebih dari seperti seorang tuan dan juga pelayan. Kekuatan yang telah diberikan akan menjadi lebih kuat dan bertahan selama mengikutinya. Cenggum pun lalu memberi sebuah tugas untuk banteng tersebut. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.